Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Konsep hukum sangat masih berpeluang karena paling ada sudut pandang yang berbeda antara penuntut umum, antara hakim PT dan hakim banding. Ketok palu majelis hakim menjadi awal mula mimpi buruk terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam itu telah dinyatakan bersalah dan kini berada di bawah bayang-bayang hukuman mati. Namun jika melihat realitanya, vonis mati tak segampang itu untuk dilakukan. Sambo masih memiliki hak untuk melakukan sejumlah upaya banding hingga memanfaatkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Tanpa berlama-lama, mari kita ulas soal kapan eksekusi Ferdi Sambo dilaksanakan hanya di ohbegitukompas.com. Sebelum membahas hal itu, kita ulas sedikit soal hukuman mati Ferdi Sambo. Ya, Sambo jadi satu-satunya terdakwa yang dijatuhi pidana mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis yang diberikan hakim ini juga cukup mengejutkan, soalnya lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Tapi yang perlu kalian tahu, sebenarnya prosedur eksekusi mati ini masih panjang. Menurut mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albertina Ho, proses eksekusi hukuman mati Ferdi Sambo akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi. Kenapa begitu? Nah, panjangnya waktu Sambo untuk dieksekusi mati ini disebabkan karena masih banyaknya upaya hukum yang bisa ia tempuh. Seperti yang baru-baru ini dilakukan Sambo bersama terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sambo CS telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 15 dan 16 Februari lalu. Gak cuma itu, kedepannya kalau ternyata Pengadilan Tinggi memutuskan menolak banding itu, Sambo masih bisa menempuh upaya hukum lain. Upaya hukum itu diantaranya mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung lewat Panitera Pengadilan Negeri. Kalau masih belum puas juga, Sambo bisa mengajukan gerasi kepada Presiden. Pemberian gerasi oleh Presiden ini dapat berupa peringanan, pengurangan, hingga penghapusan pidana loh. Dengan serangkaian upaya hukum ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, melihat Sambo masih sangat berpeluang terbebas dari hukuman mati. Konsep hukum sangat masih berpeluang karena paling ada sudut pandang yang berbeda antara penuntut umum, antara hakim PT dan hakim banding. Sudut pandangnya pasti beda. Bisa beda, bisa sama. Nah, gitu loh. Kalau sama berarti ya nanti menguatkan, kalau beda ya berarti mengadili tersendiri. Bisa mengurangi. Bukan hanya itu saja, realisasi vonis mati Sambo juga berpotensi terganjal oleh hal lain. Yang tak lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kalian tahu nih,
KUHP ini baru diundangkan pada 2 Januari 2023 dan rencananya akan diberlakukan pada tahun 2026. Di dalamnya ada beberapa pasal yang dinilai menguntungkan Sambo selaku terdakwa yang divonis mati. Coba kita cermati ya. Pada pasal 100 pidana mati menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selanjutnya, pada pasal 100 ayat 4, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Ini terjadi jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap terpuji. Dengan pemberlakuan KUHP ini, Sambo dinilai akan melakukan serangkaian upaya, mulai dari banding, kasasi, bahkan hingga gerasi demi mengulur waktu sampai KUHP baru itu efektif. Menjawab polemik ini, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Muhammad Iksan, memberikan pandangannya. Ia menyebut selama masa peralihan KUHP ada ketentuan bahwa aturan paling menguntungkan bagi terdakwalah yang akan diberlakukan. Namun ia menegaskan, aturan ini baru berlaku jika suatu kasus yang saat ini diproses masih akan berjalan hingga 2026. Ini artinya, jika putusan hukuman mati bagi Sambo sudah berkekuatan hukum tetap sebelum itu, maka ia tetap akan dihukum sesuai aturan KUHP lama, yaitu pidana hukuman mati. Itu dia penjelasan soal kapan Ferdy Sambo dieksekusi. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.